Ya, selamat siang saudara, Anda menyaksikan Dialog Indonesia Bangkit kali ini bersama saya Yoga Pratama. Saudara, sejumlah langkah telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Salah satunya adalah pengembangan vaksin yang nantinya diharapkan bisa menghentikan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dan untuk membahas hal tersebut saya sudah tersambung secara virtual dengan Profesor Sujatmiko, anggota Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional. Selamat siang, Profesor Sujatmiko. Selamat siang Yoga, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Prof. Bagus. Ya, kita berbicara terkait vaksin, Prof. Nah, sebetulnya Ya, kalau kita berbicara masalah vaksin, kemudian apakah memang vaksin ini adalah salah satu elemen penting untuk bisa menghentikan pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia, Prof? baik, terima kasih Yoga. Jadi kita tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini, setiap hari ada pertambahan kasus baru COVID mulai sekitar 2.000 malah pernah mencapai 4.000. Dan bahkan dalam pekan-pekan terakhir kemarin sempat setiap hari 100 orang Indonesia meninggal karena COVID. Berdasarkan itu kita bisa memahami bahwa pemerintah ingin mengakhiri semua ini karena selain masalah kesehatan, kematian, dan orang sakit tadi karena COVID, juga masalah ekonomi dan sosial juga terganggu. Oleh karena itu pemerintah telah melakukan beberapa langkah-langkah. Melakukan PSBB, kemudian melakukan 3T ya, tracing orang yang sakit dicari, kemudian yang positif di karantina, yang tertular juga teman-temannya dicari lagi, yang sakit dirawat ya, kemudian ya testing, tracing, dan treatment. Tapi juga pemerintah menganjurkan masyarakat untuk pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, dan hindari kerumunan. Tetapi usaha itu tampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sehingga pemerintah kita, seperti halnya pemerintah negara lain yang situasinya juga masih seperti Indonesia, menambahkan satu lagi strategi, yaitu dengan mengusahakan melakukan imunisasi. Nah, apakah itu imunisasi atau vaksin bisa menghentikan pandemi? Tentu sendirian vaksin tidak bisa. Tetap harus 3T ya, testing, tracing, dan treatment, dan semua masyarakat harus tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, dan hindari kerumunan. Hanya vaksin memang bisa mempercepat prosesnya, ya mungkin pandeminya lebih cepat berakhirnya daripada kalau hanya upaya-upaya itu. Tetapi tetap vaksin harus didukung oleh 3T dan 3M, dan kalau perlu PSBB. Kira-kira demikian. Nanti penjelasannya bisa lebih rinci lagi. Lantas tapi masih banyak kemudian masyarakat yang masih meragukan keamanan dari vaksin COVID-19 ini, Prof. Ya, betul, jadi beredar. Sebenarnya yang bisa menjawab, yang pasti menjawab bahwa vaksin ini aman adalah penelitian-penelitian atau uji klinik yang dilakukan di berbagai negara yang membuat vaksin. Sebelum vaksin diuji pada manusia, ada fase di mana diuji pada binatang dulu. Di mana setelah di binatang diuji, vaksin yang digunakan yang dicoba uji klinik di Bandung oleh Prof. Kusnadi dan kawan-kawan, itu sebelumnya di China sudah diuji pada binatang, monyet, mencit, dan tikus, dan ternyata aman buat si binatang dan bisa merangsang kekebalan. Kemudian barulah beralih pada diuji pada manusia dengan jumlah yang sedikit, jumlahnya 143, itu sudah dipublish secara resmi, ya, 143, dan diberikan vaksin tersebut, dan ternyata aman. Nah, proses itu diawasi oleh berbagai badan. Seperti di China juga, itu di Indonesia juga demikian sebenarnya. Saya kebetulan bersama Prof. Kusnadi dan Dr. Edi Fadliana dari Unpad Bandung sering melakukan uji klinik vaksin lain. Antara vaksin yang digunakan oleh program kesehatan, program imunisasi Indonesia, vaksin Pentabio, itu saya ikut melakukan uji klinik, dan juga kemudian vaksin Flubio, dan sekarang kami menguji vaksin Tivoid. Nah, uji klinik fase 1 diawasi oleh badan-badan di Cina sana. Ya. Kalau di Indonesia namanya Badan POM, ada di SMB, ada komite etik. Kalau dinyatakan aman, maka baru boleh ke fase 2. Nah, vaksin yang diuji coba di Bandung itu di Cina pun sudah dilakukan uji coba.
bukan uji coba, uji klinik ya, uji klinik, di mana menggunakan 600 orang dewasa dan disuntik, kemudian ternyata aman, bahkan bisa menimbulkan kekebalan, merangsang kekebalan pada 92% sampai 97% dari 600 subjek itu. Jadi, informasi dari publikasi tersebut bahwa vaksin Sinovac yang sedang diuji klinik di Bandung itu pada fase 1 dan fase 2 itu aman. Nah, bagaimana fase 3-nya? Kemudian saya hampir tiap hari kontak dengan Prof. Kusnadi dan Dr. Edi. Dari 1.620 subjek yang sudah orang dewasa di Bandung yang sudah diimunisasi 1 kali, dan dari 1.500 yang sudah 2 kali, sampai hari ini ternyata aman, tidak ada yang sakit berat, paling-paling demam atau agak bengkak sedikit, hanya beberapa orang. Ini kira-kira demikian, Yoga. Baik, Prof. Kemudian ada wacana bahwa uji klinis vaksin ini rencananya akan dipercepat. Nah, apakah kemudian jika dipercepat, maka tingkat keamanannya bisa terjaga, Prof? Ya, sebenarnya fase-fasenya, tahapannya tidak berubah. Jadi ada uji klinik 1, 2, dan 3. Pada uji klinik fase 3 ini pun sebenarnya jumlahnya subjeknya tetap, dan tetap diawasi oleh 3 badan, yaitu Badan POM, kemudian ada namanya DSMB, Data Safety Monitoring Board, ya, itu dari FK4 dan Komite Etik. Kenapa kok bisa lebih cepat? Karena kalau vaksin-vaksin lain itu dibuat kan ada yang 5 tahun, 6 tahun. Karena ini penggunaan vaksin ini begitu penting, maka semua yang terlibat dalam penelitian uji klinik vaksin ini tidak dibebani tugas-tugas lain. 1. Kedua, jumlahnya menurut Prof. Kusnadi dan Dr. Edi, jumlah petugasnya juga banyak sekali, sehingga dalam 1 hari bisa dilakukan mulai dari pengisian form, kemudian pemeriksaan, kemudian uji imunisasi, itu bisa 50 orang per hari, ya, sehingga dengan waktu singkat bisa dipercepat, ya. Berbeda dengan vaksin-vaksin lain yang kami melakukan uji klinik lain, kami paling-paling seminggu itu hanya turun 2 atau 3 kali karena kami masih mempunyai tugas-tugas lain. Dan 1 hari paling 5 sampai 10 atau 15, ya, karena kita hanya bekerja 2-3 jam sehari, sedangkan uji klinik fase 3 yang di Bandung, jadi menurut informasi Dr. Edi itu bekerja sampai malam, ya, kadang-kadang sore sampai malam, dan petugas yang administrasi juga bekerja sampai lembur kadang-kadang, sehingga percepatannya adalah pada proses-proses administratif, pencatatan, pelaporan, tetapi uji laboratoriumnya uji tetap seperti kaidah uji biasa. Ini laporan dari Prof. Kusnadi, sahabat saya, dan Dr. Edi Fadliana. Jadi hasilnya kita tunggu, kalau mereka menyatakan aman, ya, Dr. Edi nanti akan dilaporkan sekitar Januari, ya. Kemudian nanti di Badan POM juga akan menilai, kemudian Komite Etik dan Komite DSMB menilai. Kalau hasilnya aman, maka berarti memang betul-betul aman. Dan jangan lupa bahwa vaksin ini juga diuji di Brasil dengan 9.000 sampai 13.000 orang yang nanti akan setuju, dan juga di Turki sekitar 13.000 juga. Jadi kalau di negara-negara itu menyatakan aman juga, maka berarti vaksin ini benar-benar aman. Ya, artinya bukan dipercepat, tapi mungkin kalau bisa saya simpulkan lebih diefektifkan, diefisiensikan, ya, Prof, ya? Betul. Jadi pengorganisasiannya itu lebih dengan SDM yang lebih banyak, ya, kemudian bekerja-kerja yang lebih panjang per hari, maka bisa lebih cepat dari segi administratif dan pelaksanaan di lapangan. Baik, Prof tadi mengatakan bahwa Badan POM merupakan salah satu lembaga yang bisa menentukan apakah vaksin ini aman atau tidak. Kemudian apakah BPOM ini menjadi satu-satunya lembaga atau badan yang bisa menentukan bahwa vaksin ini aman atau tidak, atau ada lembaga lain, Prof? Ya, yang dikaji sebenarnya bukan hanya keamanannya, tapi juga efektivitasnya. Ya. Apa efektivitasnya? Pada waktu fase 2 di Cina itu diukur tadi kekebalannya berapa yang tercapai. Bahwa 92 sampai 97 orang dari 600 orang dewasa itu ternyata kekebalan naik, ya, dan cukup tinggi, antara 27 sampai 63 neutralizing antibody. Jadi kemampuan menetralisir itu meningkat, ya, 23 sampai 67 poin. Padahal dibutuhkannya sekitar 8 sampai 10. Nah, bagaimana fase 3? Juga demikian, kita harapkan ada peningkatan pada persentase yang tinggi. Yang mengawasi adalah Badan POM,
dalam Badan POM itu ada pakar-pakar, tapi Badan POM selalu bekerja sama atau mempunyai satu tim namanya Komite Nasional Penilai Obat, ya, Komite Nasional Penilai Obat, termasuk dalamnya penilaian vaksin. Itu adalah anggotanya belasan orang, hampir mungkin 20-an ya itu ya. Terdiri dari pakar-pakar, ada pakar farmakologi, mikrobiologi, toksikologi, kemudian ahli penyakit dalam, ada spesialis anak. Karena saya beberapa kali juga diundang sebagai anggota komite penilai obat tersebut. Jadi itu kedua. Dan yang ketiga tadi dari sebenarnya satu lagi, walaupun itu sudah informal, dari subjek ciri. Dari yang 1.620 itu bagaimana mereka mengeluh atau tidak. Kalau ternyata hanya keluarnya ada demam sedikit, ada bengkak, dan itu tidak banyak orangnya. Jadi secara formal adalah Badan POM dibantu dengan Komite Nasional Penilai Obat. Tapi kalau teman-teman atau saudara-saudara mau tahu, ya bisa tanya ke dari 1.620 orang yang diimunisasi di Indonesia itu. Dan yang 13.000 di Turki dan 13.000 di Brazil. Dan juga 4.000 di Bangladesh dan 4.000 di Chili. Itu bisa ditanya pada mereka bagaimana hasilnya. Baik, Profesor Sujatmiko, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus break terlebih dahulu dan saudara, Dialog Indonesia Bangkit akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bangkit. Saya akan lanjutkan obrolan saya siang hari ini dengan Profesor Sujatmiko. Prof, ada dua hal yang kemudian menjadi concern masyarakat saat ini. Mungkin masyarakat awam masih agak asing dengan dua istilah ini. Yang pertama adalah kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Kemudian yang kedua Emergency Use Authorization atau EUA. Nah, kita akan bahas satu persatu, Prof. Kalau yang dimaksud dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini apa, Prof? Ya, KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu ada kejadian medik yang terjadi setelah seseorang mendapat imunisasi. Contohnya yang sederhana, habis disuntik kemudian agak bengkak sedikit, ya. Yang paling sering itu bengkak sedikit, demam, kadang-kadang rasa pegel-pegel. Itu yang disebut KIPI. Nah, KIPI itu ada yang ringan, sedang, ada yang berat. Sampai sekarang, khusus untuk vaksin COVID, dari yang dilaporkan dari fase uji klinik fase 1, fase 2, dan fase 3, secara informal, teman-teman di Bandung, sahabat saya Prof. Kusnadi dan Dr. Edi, tidak ada KIPI berat. Jadi kejadian ikutan setelah diimunisasi, paling-paling hanya ada yang merah, bengkak, pegel, dan itu hanya beberapa orang. Nah, kalau masyarakat masih ragu, coba kontak kepada 1.620 orang yang diimunisasi. Tanyakan pada mereka apa keluhannya. Jadi sampai saat ini tampaknya sejak fase 1, sejak praklinis pada binatang, pada uji klinik fase 1 dan fase 2 di Cina, dan fase 3 yang sudah hampir selesai, mungkin selesainya sekitar Desember, Januari, itu tampaknya aman. Kalau kekebalannya ya, kekebalan nanti nunggu juga hasil apakah kan sudah diambil darahnya, apakah nanti akan meningkat apa enggak, nanti Propos nanti akan melaporkan. Tapi itu belum bisa dibuka sekarang karena masih diperiksa pemeriksaan yang panjang. Nah, EUA atau Emergency Use Authorization adalah kewenangan dari Badan POM untuk menggunakan vaksin setelah fase uji klinik fase 3, ya, pada fase awal, tapi fase 3 fase awal setelah selesai penelitiannya, kemudian dilaporkan oleh tim peneliti hasilnya, manfaatnya, kemudian Badan POM akan mengkaji apakah betul ini aman, nomor satu. Apakah kedua efektif, jadi mampu menimbulkan kekebalan, ya, yang efektif. Nah, kalau memang ternyata aman, menggunakan kekebalan efektif dan tidak ada vaksin lain yang lebih baik atau sama dengan itu, maka karena dibutuhkan segera akan dipakai. Karena tadi hampir tiap minggu hampir 70-100 orang meninggal, ya. Itu kan suatu kedaruratan. Maka bisa digunakan untuk program. Tetapi memang dalam penggunaan terbatas. Lazimnya vaksin-vaksin lain itu mesti ada fase lagi yang berikutnya, yaitu diproduksi dalam jumlah banyak, ya, kemudian dikaji lagi oleh Badan POM, kemudian juga dikaji lagi selama 6 bulan 1 tahun, ya,
apakah dari kelompok yang mendapat vaksin dan dibanding yang tidak mendapat vaksin itu berbeda nggak kemungkinan kena penyakit COVID misalnya ya, kalau penyakit yang lain juga dibandingkan. Nah, setelah melalui kajian yang lebih complicated, lebih panjang tadi, baru Badan POM mengizinkan keluarkan izin edar. Jadi ada dua izin yang autorisasi yang untuk emergency itu bisa diberikan oleh Badan POM kalau sudah ada bukti bahwa itu aman dan efektif, walaupun belum tuntas betul ya jangka panjang. Tapi kalau izin edar adalah memerlukan analisis tambahan lagi. Tetapi dalam keadaan begini, kadang-kadang izin dengan izin emergency ini juga bisa dilangsungkan dan izin edar untuk dipakai di program penanggulangan COVID, kira-kira itu. Baik. Artinya kalau kita berbicara masalah KIPI ini, tentunya tidak hanya di vaksin COVID saja, Prof. Ya. Di vaksin-vaksin yang lain, tentunya KIPI ini bisa saja terjadi, Prof. Ya. Betul. Semua benda yang masuk ke tubuh kita bisa menimbulkan reaksi tubuh. Kita makan cabai bisa kepedesan. Kita makan cabai bisa diare. Kita makan udang ada yang alergi. Ya, kita makan ikan bisa kena durinya. Jadi semua yang masuk tubuh kita itu bisa menimbulkan respon yang tidak kita harapkan. Nah, jadi semua vaksin itu juga bisa menimbulkan risiko. Nah, KIPI itu dikaji tadi ada dari segi keamanan dari mulai fase 1. Uji klinik fase 1, kalau uji klinik fase 1-nya KIPI-nya kecil sekali atau tidak ada, maka boleh dilanjutkan pada uji klinik fase 2. Kalau uji klinik fase 2 juga KIPI-nya sangat rendah, dilanjutkan pada fase 3. Jadi KIPI sebenarnya sudah diamati sejak dari fase 1 sampai fase 3. Dan menurut laporan sampai ini, juga dari Brasil katanya KIPI-nya sangat ringan sampai saat ini. Ini laporan informal, belum dipublikasi secara resmi. Baik. Prof, kemudian Emergency Use Authorization atau EUA ini sebetulnya komponen-komponen apa saja yang harus dipenuhi agar EUA ini bisa dijalankan, Prof? Ya, prinsipnya tadi, nomor 1 aman. Terbukti aman, dibuktikan dengan hasil penelitian fase uji klinik fase 1, 2, dan 3, terutama 3 karena jumlahnya banyak ya, 1.620, di Indonesia, di Brasil 13.000, Turki 13.000, Bangladesh 4.000, Chile 4.000, itu nanti dilihat. Jadi kalau ternyata memang aman, nomor 1 aman, kedua efektif. Jadi manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya, ya. Kemudian tidak ada vaksin lain yang bisa menggantikan yang tersedia saat itu. Maka komponen-komponen itulah di Badan POM mungkin akan mengundang Komite Nasional Penilai Obat, termasuk dalamnya vaksin, akan membuat suatu keputusan bahwa ini boleh dipakai segera untuk menanggulangi COVID. Kira-kira begitu. Baik. Artinya sejauh ini memang EUA ini sangat penting untuk diterapkan, Prof, ya, khususnya dalam vaksinasi ini. Ya, karena kalau tidak melalui EUA harus menunggu izin edar. Sekarang itu prosesnya agak relatif lebih lama. Mungkin perlu 6 bulan lagi atau tergantung dari itu. Jadi kajiannya lebih intensif berdasarkan hasil-hasil kajian pada fase 3 yang selesai pertama. Yang fase 3 di awal. Nanti ada fase 3 masih ada kelanjutannya sampai 6 bulan lagi. Nah, itu mungkin kalau untuk izin edar apalagi untuk dijual komersial segala macam mungkin menunggu yang itu. Tapi yang kita pakai sekarang adalah untuk mengatasi kedaruratan, untuk angka kematian yang tinggi dari penularan yang cepat tadi. Baik. Prof, kita sekarang berbicara terkait tadi kan kita sudah singgung keamanan vaksin. Nah, kemudian kita berbicara keefektifan vaksin. Kemudian apa yang bisa menjadi penilaian bahwa nantinya vaksin dari COVID-19 ini akan efektif atau tidak, Prof? Ya, jadi prinsipnya sama. Di negara lain juga melakukan itu. Dari uji klinik fase 2 sebenarnya sudah mulai kelihatan. Tadi bahwa dilaporkan di Cina bahwa pada 600 subjek dewasa, begitu divaksin COVID-Sinovac ini, maka 92 sampai 97%, karena ada yang vaksinnya 0 dan 14 hari kemudian, jadi 2 minggu jaraknya, ada yang jaraknya 4 minggu, ya 1 bulan. Nah, yang pada jaraknya 2 minggu, itu 92% timbul kekebalan yang cukup tinggi. Pada yang imunisasinya dengan jarak 4 minggu, 97%. Itu sudah tanda awal bahwa vaksin itu sebenarnya efektif. Nah, lebih akurat lagi kita tunggu uji klinik fase 3 nanti, ya, berapa peningkatannya
berapa titernya dan berapa yang dibutuhkan minimal. Dari laporan uji klinik fase 2 bahwa bisa mencapai 27 kadar antibodi penetral yang mampu menetralkan virus itu kadarnya mencapai antara 27 sampai 64 ya. Karena yang dibutuhkan sekitar 10 aja kadar itu sudah mampu. Nah, nanti kita lihat apakah dengan uji yang makin banyak nanti 1.620 orang, apakah demikian ya? Peningkatannya itu banyak yang mempunyai kekebalan dan apakah peningkatannya tinggi. Dan ada satu lagi yang namanya efficacy. Jadi nanti akan dibandingkan dari 1.620 ini ada dua kelompok sebenarnya yang mereka berbaur tapi ya. Mana yang mendapat vaksin dan mana yang tidak mendapat vaksin. Karena yang disuntikan itu ada yang berupa vaksin, ada juga yang bukan vaksin. Nah, nanti akan dianalisis yang selama 6 bulan atau 3 bulan dan 6 bulan dan seterusnya. Dari kelompok yang mendapat vaksin, berapa persen yang sakit, berapa yang tidak mendapat vaksin, berapa persen yang sakit COVID, kita bandingkan. Idealnya tentu yang mendapat vaksin jauh lebih rendah sakit COVID dibanding dengan yang tidak mendapat vaksin COVID. Nah, itu namanya efficacy. Itu mungkin lebih lama lagi, per waktu 3-6 bulan. Tetapi dengan melihat peningkatan kadar antibodi, neutralizing antibodi, dan melihat persentase jumlah orang yang terlindungi dengan vaksin itu dengan yang meningkat tadi antibodinya, itu sudah bisa menilai apakah efektivitasnya bagus atau tidak. Baik, Prof. Kemudian banyak juga yang muncul pertanyaan di masyarakat, apakah nanti kalau sudah divaksin yang bersangkutan ini bisa langsung kebal dan tidak perlu menerapkan 3M atau bagaimana, Prof? Ya, ini yang harus kita luruskan. Jadi, ketika vaksin sekarang disuntikan, untuk mencapai tingkat perlindungan itu membutuhkan waktu minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu. Apa artinya? Selama 2 minggu sebelum mencapai titer itu belum tinggi, orang itu masih belum terlindungi dari COVID. Itu poin pertama. Poin kedua, kekebalan yang dibentuk oleh orang itu, ya memang kalau andai kata orang sudah diimunisasi, kemudian 2 minggu kemudian kekebalan timbul, kalau ada virus COVID menempel di tangannya, kemudian masuk ke saluran nafasnya, kemudian dia akan mati kalau dia masuk ke dalam sel tubuh orang itu karena sudah punya kekebalan, atau masuk ke dalam darahnya juga akan mati. Ya. Tetapi kalau itu si virus itu hanya nempel di saluran nafas, tidak masuk ke dalam sel dan tidak masuk ke dalam darah, atau menempel di tangannya, ya tangannya karena dia mungkin bepergian, megang lift, megang tangga segala macam, maka dia masih bisa menularkan ke orang lain. Itu. Jadi orang yang sudah diimunisasi pun harus tetap pakai masker. Kenapa? Kalau ada virus yang masuk ya ke hidungnya, kemudian dia bersin, dia bersin muncrat, dia masih bisa menularkan ke orang lain. Memang dia tidak sakit, tidak akan sakit karena dia sudah diimunisasi, tapi masih bisa menularkan ke orang lain. Baik. Demikian juga kalau tangan yang menyentuh ada virus. Terlebih dahulu, Prof. Nanti silakan dilanjutkan. Kita harus break terlebih dahulu. Dan saudara, tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bangkit. Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bangkit dan saya masih bersama dengan Prof. Sujatmiko, anggota Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional. Prof, silakan dilanjutkan. Tadi kita berbicara lagi bahwa kalau seseorang diimunisasi saat sekarang, maka tidak langsung kebal saat itu, tapi membutuhkan waktu sekitar 2 minggu atau 4 minggu untuk bisa terlindungi dari virus corona tadi. Kalau setelah dia timbul kekebalan, kemudian virus corona masuk ke tubuh dia, masuk ke dalam sel, ke dalam darah, virusnya akan mati dan orang itu aman, tidak akan sakit. Kalau sakit ringan sekali sehingga tidak berbahaya. Tetapi orang itu masih bisa menularkan ke orang lain. Yaitu misalnya virus itu hanya nempel di saluran nafasnya, di hidungnya, kemudian dia bersin, masih bisa menyebar ke orang lain. Ya. Atau tangannya dia memegang benda-benda, misalnya di lift, di pasar, atau di tombol pintu yang ada virus corona, kemudian dia bersalaman atau memegang benda, memeluk anak di rumah, atau ketemu neneknya di rumah, itu masih bisa menularkan. Jadi, walaupun orang sudah diimunisasi, itu tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan.
Itu poin kedua. Poin ketiga, kalau hanya imunisasi jumlahnya hanya sedikit, maka penularan masih terus bisa. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak yang diimunisasi, ya, karena virusnya mau masuk ke tubuh si A, wah udah kebal. Masuk ke B udah kebal, dia mati. Masuk ke C mati susah. Tapi kalau hanya sedikit yang diimunisasi, maka dia masih bisa. Oh itu belum kebal, ya virusnya masuk situ dia berkembang biak, pindah lagi, ya. Nah, jadi apa? Oleh karena itu minimal dibutuhkan 70% dari orang-orang yang berumur antara 18-59% itu harus diimunisasi. Oleh karena itu dianjurkan, cobalah nanti kalau sudah vaksinnya ada, udah pasti aman, ayo rame-rame kita imunisasi. Supaya apa? Supaya cepat tercapai 70% itu, supaya cepat pandeminya itu melambat, menurun pelan-pelan dan lama-lama habis. Kira-kira begitu, Yoga. Menarik tadi Prof mengatakan bahwa vaksinasi untuk yang berumur 18 hingga 59 tahun. Nah, kemudian bagaimana memberikan perlindungan kepada mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan yang di atas 59 tahun, Prof? Ya, kenapa alasannya dulu? Kenapa kok hanya 18 sampai 59 tahun? Ada beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa banyak studi, banyak data-data di berbagai negara bahwa memang yang sakit itu 18 sampai 19 tahun sebagai sumber penularan yang menyebar kemana-mana, karena mereka aktif, ya, ada bersekolah, bekerja segala macam, ya, dan kemudian itu berisiko menyebarkan kemana-mana. Oleh karena itu yang diprioritaskan. Kedua, memang vaksinnya ini sementara diteliti pada umur itu. Nah, bagaimana umur yang lain? Kalau 70% orang-orang sudah diimunisasi, maka tadi si virus tidak akan bisa nyebar kemana-mana, sehingga yang di bawah 18 tahun pun atau di atas 60 pun akan terlindungi. Oleh karena itu kita himbau, ayo rame-rame kalau nanti vaksinnya sudah tersedia, ya nanti rame-rame kita ikut. Supaya apa? Supaya cepat pandemi turun, supaya anak di bawah 18 tahun juga terlindungi, supaya yang di atas 59 tahun juga terlindungi. Kira-kira begitu, Yoga. Artinya memang nanti peruntukan ya, ketika memang sudah bisa dipasarkan ke masyarakat, memang disarankan untuk yang berusia 18 hingga 59 dulu, Prof ya? Sementara begitu, walaupun sebenarnya vaksin pabrik Sinovac saat ini sedang meneliti fase 1, uji klinik fase 1 dan fase 2 untuk anak di bawah 17 tahun sampai 3 tahun dan untuk 59 sampai 60 sampai 89 tahun. Tapi baru uji klinik fase 1 dan fase 2 juga. Kita tunggu nanti hasilnya barangkali, ya. Entah kapan, kita belum tahu. Kita melihat faktanya di lapangan, ada juga kemudian korban COVID atau yang tertular COVID, terpapar COVID yang bahkan masih berusia balita dan bisa berusia di atas 60 tahun kan juga banyak di lapangan, Prof. Betul sekali. Oleh karena itu kita coba memutuskan mata rantai itu dengan coba orang yang mobilitasnya tinggi, yang bekerja, yang kesana kemari itu kita lindungi dulu. Sedangkan yang di atas 60 tahun kan biasanya di rumah, ya. Yang anak-anak juga banyak kan di rumah karena mereka nggak sekolah, itu mudah-mudahan lebih aman. Tapi mereka yang berkeliaran di jalan, di pasar, di stasiun kereta, dalam bus itu berisiko menularkan lebih hebat. Dan walaupun mereka ada sebagian yang meninggal juga, yang 50 banyak yang meninggal, ya 50 banyak yang meninggal, dan itu yang risiko, makanya walaupun anak ada juga, ya tapi sedikit sementara ini. Prof, dari semua vaksin yang diproduksi di seluruh dunia, kan tidak semuanya diuji klinis di Indonesia. Nah kemudian apakah vaksin yang tidak melalui uji klinik di Indonesia nantinya aman, Prof, untuk digunakan di Indonesia? Ya, kita pengalaman Bio Farma sendiri memproduksi banyak vaksin, kan Bio Farma itu sudah berdiri sejak tahun 1890. Salah satu pabrik vaksin tertua di dunia, salah satu, memang banyak ya. Jadi kita harus beruntung. Kenapa ini saya sebutkan? Vaksin-vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma diekspor ke 130 atau 140 negara, uji kliniknya dilakukan di Indonesia, tapi di negara-negara tersebut tidak dilakukan uji klinik ulang lagi. Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan dan mereka melihat bahwa fase-fase uji klinik yang dilakukan di Indonesia sudah memenuhi standar, ya, WHO, dan Bio Farma itu sudah diaudit oleh WHO. Ya, jadi demikian juga vaksin-vaksin impor yang banyak dipakai di rumah sakit swasta, diimpor dari Prancis, dari Belgia, dari Amerika.
sudah diuji klinis di negara masing-masing dengan standar yang benar, diawasi oleh lembaga yang benar, maka ketika masuk ke Indonesia kita cukup mengkaji dokumen-dokumennya, tidak perlu dilakukan uji klinik di Indonesia. Demikian juga vaksin COVID, sama, karena vaksin-vaksin lain aja sudah berjalan sekian puluhan tahun tuh, kalau sudah dibuktikan uji klinisnya 1, 2, 3, dan bahkan ada yang sudah masuk fase 4 ya, kita tidak perlu lagi menguji di Indonesia. Jadi vaksin-vaksin COVID yang lain yang tidak diuji di Indonesia, asalkan di negaranya sudah menguji klinisnya 1, 2, 3, hasilnya aman dan efektif, ya dinyatakan dengan dokumen-dokumen dan penelitian yang dipublikasi secara resmi dan diawasi oleh badan resmi, maka vaksin yang diimpor itu walaupun tidak diuji klinis di Indonesia juga bisa dipakai di Indonesia. Kira-kira demikian. Ya, artinya ini juga memberikan optimisme di masyarakat, Prof, ya, bahwa walaupun vaksin itu tidak menjalani uji klinis di Indonesia, namun kalau di negara asalnya terbukti aman, di Indonesia bisa digunakan juga seperti itu ya? Bisa. Ya, itu nanti Badan POM yang akan menentukan. Jadi laporan-laporan dari uji klinis di negara itu akan dikaji oleh Badan POM bersama dengan Komnas Panitia Penilai Obat tadi untuk menilai apakah ini bisa kita pakai di Indonesia nanti. Berdasarkan itu Badan POM akan mengeluarkan izin dan sebagainya. Prof, kemudian salah satu yang lagi sedang ramai juga, sedang hangat di masyarakat adalah berbagai macam isu terkait vaksin ini di sosial media. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa menanggapi banyaknya informasi di sosial media terkait vaksin ini, Prof? Ya, ini yang paling penting. Saya mohon minta bantuan dari teman-teman media. Saya adalah bekas pemimpin redaksi dari suatu tabloid kesehatan ya. Jadi saya merasakan bahwa peran media itu sangat penting ya, bisa mempengaruhi publik dalam pengertian yang positif, tapi juga bisa mempengaruhi publik dengan informasi yang keliru. Nah, poin pertama yang saya akan jelaskan, kalau di media sosial atau media apapun yang mengeluarkan pernyataan adalah berdasarkan asumsi-asumsi, berdasarkan perakiraan-perkiraan pribadi, mungkin kita harus tunggu dulu, jangan disimpulkan, jangan kita ikutin. Nah, jadi kalau gitu yang diikutin yang mana? Yang diikutin adalah yang melakukan uji klinik pada manusia dewasa, ribuan, itu yang kita percayakan karena beliau itu betul-betul melakukan pada manusia pada uji dengan vaksin yang itu. Apakah hanya di Indonesia? Tentu tidak ya. Uji klinik di Turki, uji klinik di Bangladesh, uji klinik di Brasil juga mereka melakukan langsung pada manusia. Nah, hasil itulah yang kita lebih percaya ketimbang daripada di media sosial banyak pemberitaan yang berdasarkan asumsi-asumsi perakiraan yang bukan relevan dengan vaksin ini, tapi cerita tentang vaksin lain dihubung-hubungkan. Padahal sudah vaksinnya beda, umurnya beda, juga mereka tidak melakukan uji coba, hanya mengatakan asumsi-asumsi. Jadi mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu saudara sekalian, kalau membaca di media sosial, media massa lain, ada pendapat-pendapat yang menimbulkan ketakutan pada vaksin, lihatlah apakah beliau itu yang melakukan penelitian vaksin itu atau bukan. Jadi kalau yang melakukan penelitian vaksin, Prof. Kusnandi, Prof. Dr. Edi, dan kawan-kawan, Dr. Rotman, Prof. Sisi, dan sebagainya, itu pasti kenyataannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini kalau yang berdasarkan asumsi, kalau yang tidak melakukan penelitian vaksin itu berdasarkan asumsi-asumsi. Ini saya bisa merasakan betul karena saya juga adalah bersama Prof. Kusnadi dan Dr. Edi itu melakukan uji klinis pada beberapa vaksin yang sekarang dipakai oleh program. Jadi asumsi-asumsi yang bukan peneliti vaksin, bukan uji, itu kadang-kadang berbeda dengan kenyataan yang kami lakukan setelah kami uji klinis, setelah hasilnya beda sekali dengan asumsi-asumsi tadi ya. Asumsi yang takut ini bahaya ini ternyata tidak terbukti pada uji klinis setelah kita lakukan sekian ratus orang subjek. Kira-kira demikian. Baik, Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita di siang hari ini. Kita harus break terlebih dahulu. Dan pemirsa, Dialog Indonesia Bangkit masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bangkit. Saya kembali lanjutkan diskusi kita siang hari ini dengan Profesor Sujatmiko. Prof, tadi Prof sudah memberikan statement terkait bagaimana menanggapi informasi-informasi soal vaksin
di media sosial. Tapi kan pertanyaannya banyak masyarakat kita yang sering menelan mentah-mentah informasi-informasi di media sosial tersebut, Prof. Ya, betul sekali. Jadi kita perlu bantuan teman-teman jurnalis, baik media cetak, media elektronik, TV, blogger, radio, untuk menyebarkan berita-berita yang benar. Nah, mana yang berita yang benar, yang paling akurat, yaitu berita dari hasil uji klinik, bukan hasil asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan. Dan uji klinik pun, uji klinik yang vaksin COVID. Kalau kita bicara keamanan dan efektivitas vaksin COVID. Kenapa? Uji klinik vaksin lain belum tentu sama dengan uji klinik ya, untuk uji klinik vaksin COVID. Jadi tidak bisa masalah dari vaksin lain ya diterna begitu saja dianalogikan dengan vaksin COVID. Jadi publik harus kritis bahwa tunggulah hasil uji klinis di Indonesia oleh Profesor Kusnadi dan kawan-kawan di Bandung pada 1.620 orang dewasa, dan juga hasil uji klinik di Turki yang 13.000, di Brasil 13.000, Bangladesh 4.000, Chili 4.000, itu yang betul-betul akan membuktikan apakah asumsi-asumsi itu benar. Gitu. Itu yang paling. Gitu. Itu kira-kira Mas Yoga. Baik, Prof. Kemudian apa langkah yang paling efektif untuk sosialisasi ke masyarakat, utamanya terkait pentingnya vaksin ini, Prof? Bagaimana cara yang paling efektif, Prof? Jadi sebenarnya karena media sosial itu kadang-kadang lebih cepat ya menyebar daripada media televisi. Dan kita tahu televisi ada beragam, ada yang terlalu banyak hiburan sehingga pesan-pesan penting kadang-kadang tidak sampai. Ya kita minta bantuan semua ya. Satu dari media massa pada setiap kesempatan, walaupun mungkin ada acara hiburan, selipkanlah pesan-pesan itu ya. Pesan pertama bahwa vaksin yang sedang diuji klinik di Indonesia maupun negara lain adalah sampai saat ini terbukti aman dan efektif. Itu poin pertama ya. Poin kedua, bahwa pendapat-pendapat yang keliru di media massa ya itu adalah berdasarkan asumsi-asumsi, bukan berdasarkan fakta uji klinis, berbanyak asumsi-asumsi. Yang ketiga, bahwa kalau nanti ada vaksin, setelah diimunisasi pun, tetap harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhin kerumunan. Ya, walaupun sudah divaksin. Karena tadi kekebalannya tidak langsung tinggi, satu ya. Jadi walaupun setelah divaksin tidak langsung kebal, waktu 2 minggu sampai 4 minggu. Dan kemudian juga yang bersangkutan memang tidak sakit, tapi masih bisa menularkan ke orang lain melalui tangan, melalui bersinnya kalau ada kumannya. Karena virus itu baru akan mati kalau masuk ke dalam sel atau dalam darah orang yang sudah diimunisasi. Ya, kalau hanya menempel saja dia tidak mati. Ya. Dan kemudian kalau bisa, karena vaksin itu tampaknya nanti kalau sudah ada dan terbukti aman, kalau ditentukan oleh Badan POM bersama Badan Penilai Obat tadi, ayo rame-rame kita segera imunisasi. Kenapa? Karena harus segera dicapai target 70%. Kalau tidak sampai tercapai 70%, lebih lambat penurunannya. Ya, jadi 4 pesan utama inilah barangkali teman-teman media melalui berbagai media, melalui blog, melalui Instagram, melalui Twitter atau dari TikTok, kita sebarkan pelan-pelan ya. Jangan menyebarkan yang bukan dasarnya dari data uji klinik vaksin COVID ya. Demikian Mas Yoga. Baik. Artinya hoax-hoax juga bisa difilter agar tidak mempengaruhi pola pikir masyarakat ya, Prof ya? Betul, karena memang sebagian dari hoax itu disengaja atau tidak sengaja itu merugikan masyarakat. Bayangkan, pemerintah udah menyediakan, bersusah payah menyediakan vaksin, ada yang tidak mau divaksin dan kemudian dia kena COVID, sakit dan meninggal. Kita tahu tiap hari. Sekarang sudah agak menurun, sebelum yang minggu-minggu lalu, bulan lalu kan tiap hari 100 orang Indonesia meninggal, sekitar 100-an ya, meninggal tiap hari 100, bayangkan. Nah kalau itu bayangkan, kalau itu keluarga kita, saudara kita, atau orang tua kita ya,
kalau itu kepala keluarga dari suatu keluarga yang meninggal, betapa menyedihkan dan mengganggu sosial ekonomi. Oleh karena itu, kalau pemerintah sudah menyediakan vaksin, tentu sudah dengan pengawasan dari Badan POM, dari Badan Komite Nasional Pengawasan Obat, dan juga oleh tim peneliti sendiri, ya, itu kalau sampai nanti fase 3 selesai diumumkan dan dinyatakan aman dan efektif, ayo kita berlomba-lomba nanti akan diumumkan di mana dan kapan itu nanti akan diumumkan oleh pemerintah. Jangan kita terpengaruh oleh yang sengaja ingin keluarga kita terkena COVID dan meninggal. Itu yang amit-amit ya Bang Bayi. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Prof. Sujatmiko, kita break terlebih dahulu. Dan pemirsa, Dialog Indonesia Bangkit masih akan kembali usai pesan-pesan berikut ini. Baik, kita sudah sampai di segmen terakhir dari Dialog Indonesia Bangkit. Saya akan tanya ke Prof. Sujatmiko terkait bagaimana Profesor melihat kesiapan dari tenaga medis di Indonesia untuk melakukan imunisasi sejauh ini, Prof. Baik, terima kasih. Kita di Indonesia sudah melakukan imunisasi sejak tahun 70. Sebuah puskesmas, posyandu sudah biasa melakukan imunisasi rutin. Hanya memang selama ini yang terbanyak adalah pada bayi dan balita. 21 juta, 22 juta tiap tahun yang diimunisasi pada bayi dan balita. Tetapi juga ada anak usia sekolah ya. Pada bulan imunisasi anak sekolah kelas 1, kelas 2 dan kelas 5 juga. Dan imunisasi ibu hamil. Apa berarti jumlah petugas yang melakukan imunisasi di Indonesia jumlahnya sudah cukup, pada sudah terbiasa melakukan imunisasi. Logistiknya juga lemari prasarananya, lemari esnya segala jumlahnya cukup dan memang sedang dievaluasi cukup. Jadi kalau vaksinnya sudah ada dan sudah dinyatakan aman dan efektif, sudah tersedia dalam jumlah yang cukup, saya kira teman-teman di lapangan sudah siap. Tapi memang perlu dikoordinasikan ya dengan dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dengan lintas program supaya bisa saling mendukung, karena tentu tidak bisa teman-teman petugas kesehatan bekerja sendiri, tentu perlu dukungan dari Pamong Praja, dari kepolisian, dari kita, dari tokoh agama, dan tokoh masyarakat, supaya masyarakat benar-benar mengerti bahwa vaksinnya pemerintah itu berniat baik untuk melindungi bangsa Indonesia agar tidak meninggal karena COVID, tidak sakit berat masuk ICU karena COVID ya. Hanya kita perlu waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya sehingga betul-betul pelaksanaannya itu baik. Kira-kira kasih. Ya, Prof, ada satu istilah lagi yang mungkin masih awam di masyarakat, yaitu herd immunity. Apa sih, Prof, yang dimaksud dengan herd immunity ini, Prof? Ya, mungkin sekalian nanti closing remark. Jadi herd immunity adalah jumlah orang yang sudah kebal terhadap penyakit ini. Ya. Jadi dalam rangka mencegah atau menurunkan kematian karena COVID atau menghentikan pandemi, kita harus berusaha yang punya kekebalan terhadap COVID itu mencapai minimal 70% menurut perhitungan beberapa teman-teman ahli epidemiologi ya. Karena satu orang bisa menyebarkan ke 4 orang, ya kalau dihitung kira-kira sekitar 75% ya, 70-75%. Nah, itu hanya bisa cepat dilakukan dengan imunisasi. Itu tadi, serentak imunisasi dilakukan, maka akan mudah 75%. Nah, ada istilah herd immunity yang lain, yaitu yang membiarkan orang sakit, sampai yang sakit itu mencapai 75%, ya kan akan kebal. Tetapi untuk mencapai orang sakit 75% secara alamiah, berapa yang akan meninggal? Jauh lebih banyak akan meninggal. Jadi tentu herd immunity yang akan kita lakukan adalah dengan cara melakukan imunisasi pada 75% sasaran, sehingga penularan akan makin melambat dan lama-lama berhenti, dan yang sakit COVID menurun dan yang meninggal juga menurun. Terakhir mungkin singkat, Prof. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini ketika vaksin belum bisa dipublikasikan ke masyarakat, Prof? Ya, ada 4 poin. Mungkin tadi sudah saya sebut, tapi saya ulang lagi nggak apa-apa. 1, masyarakat harus yakin
bahwa ini adalah niat baik pemerintah untuk melindungi rakyatnya supaya tidak terkena COVID, supaya pandemi segera berhenti, ya, supaya ekonomi juga bergerak, pendidikan bergerak. Dengan melakukan 3T, tadi pemerintah melakukan testing, periksa orangnya, kalau yang positif di karantina, yang sakit dirawat di rumah sakit, kemudian yang kontak dicari dan sebagainya. Kedua, masyarakat diharapkan tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Nah, ditambah dengan imunisasi. Ini juga upaya pemerintah untuk melengkapi supaya cepat penurunan daripada penularan dan penurunan kematian. Nah, vaksin ini sudah katakan dari fase 1, fase 2 sudah terbukti aman dari publikasi yang resmi oleh hasil daripada pemerintah di Cina. Jadi kita aman. Nah, isu-isu yang negatif yang berasal dari bukan peneliti, bukan melakukan uji klinik vaksin, itu hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang mungkin dia baca sepotong yang bukan tentang vaksin COVID sendiri, ya, itu yang sebaiknya tidak usah diperhatikan. Tapi perhatikanlah yang pasti adalah hasil uji klinik di Indonesia, di negara-negara lain, Turki, Brasil, Bangladesh, dan Chili tadi. Nah, dan itu pun nanti akan dikaji lagi oleh, selain dilaporkan oleh Badan Peneliti, dikaji oleh Badan POM, Komite Nasional Panitia Pegang Obat Jadi, dan akan dilaporkan. Oleh karena itu selama menunggu vaksin, dan nanti kalau sudah vaksinnya itu sudah ada, ayo kita berbondong-bondong untuk diimunisasi supaya segera tercapai 70% dari seluruh Indonesia ini terimunisasi dari target tertentu yang akan dihitung, sehingga kita akan pandemi mudah-mudahan akan cepat turun. Sementara menunggu belum ada vaksin itu, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, dan pemerintah melakukan testing, tracing, dan treatment. Terima kasih Profesor Sujatmiko. Kita tentunya berharap apapun langkah yang diambil pemerintah termasuk uji klinik vaksin ini nantinya bisa membantu kita untuk menekan, bahkan bisa. Ya, saudara, demikian Dialog Indonesia Bangkit. Saya Yoga Pratama mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. TVRI bersama Satgas COVID-19 terus mengajak Anda untuk mematuhi protokol kesehatan dan ingat pesan Ibu untuk selalu memakai masker, menghindari kerumunan dan menjaga jarak serta mencuci tangan menggunakan sabun. Selamat siang dan sampai jumpa.